Halo guys, kita lagi nonton MPL di kota satu ya. Cuma berani. Langsung aja mulai bang. Oke. Dan TLP mereka suka banget hero-hero early yang bisa Aura menang Aurora awal Gaming versus dan TLP. berpikir tentang TLP. Sekarang kita jadi wow, permainannya mulai berubah. Mereka mulai main seperti Indonesian server. Gas terus, gelut terus. Dan terlihat kan dari pick awal mereka juga, Lancelot yang bahkan untuk region ID sendiri not even a choice gitu loh, bukan pilihan. First pick pun kadang-kadang di ban sendiri. Gara-gara Carl sih, ini nge-TLPH, Carl TZ, Lancelotnya juga sangat-sangat tajam. Cuma dengan adanya kali aku pengen lihat nih gimana nih. Sushin masih on the board untuk kedua tim. Cuman ingat, dengan adanya kali ini Valentina, Sanji, top 3 heroesnya untuk di MSC ini ada Valentina. Ya, tapi aku suka sih pendekatan dari Aurora Gaming juga adalah mereka bereaksi dengan Povius dan juga Kalia yang bisa menjadi jawaban untuk Lancelot. Karena Lancelot pasti akan maju dan gampang untuk disambut dengan Tsunami Slam atau bahkan di cover nih. Ya, di cover dengan munculnya Povius yang membuat dia nggak bisa enak untuk maju karena pasti diikuti terus-terusan dengan Infernal Pursuit. Mau kabur pun agak Sulit berat. nanti. Agak berat. Kalia dan Povius mereka udah kayak nggak takut gitu sama Kaltusok. Kaltusok, dia sampai jadi punya title Kaltusok di Filipina. Kaltusi, Lancelot di tangan Kaltusi memang berbeda. Dan dia sempat kita lihat pada saat group stage dan memang menjadi sebuah pembeda, membuat mereka menang di gamenya. Ya. Dan di game lawan Onyx. Lawan Onyx ya benar yang dia dapetin dari Lordnya dulu nih ya dikasih, tapi dia muter bisa clear tengahnya langsung one straight push end the game. Itu buat tim Liquid PH. Benar. Dan itu momen yang harusnya sudah Aurora sadari dan mereka menjawabnya pakai Kimi. Nggak ada Sushin, mereka pakai Kimi ternyata. Ya, menurut ini cukup bahaya sih. Kimi yang bakal bisa ditargetkan dengan siapapun ya. Mungkin dari Gatot Kaca, EOG-nya, terus bahkan dengan pangcer dari Lancelot juga. Ini bakal mudah untuk bisa menangkap Kimi. Jadi pengawalan lebih akan dibutuhkan sekarang buat Rosa nih, agar dia bisa ngedeliver damage secara konstan ke lawan-lawannya. Dan itu mungkin tugasnya ya, Kalia dan juga Povius ya, harus lebih berjaga-jaga. Mungkin nanti kalau misalkan tim Liquid, kalau aku ngeliat 3 hero-nya early-nya kuat loh. Dan agak sedikit tricky ngelawan Aurora. Dimana yang mereka harus main tunggu dulu, apalagi Kalia tunggu level 4 dulu. Iya. Namun kenapa ini fotonya Om Bawa dari situ? Itu hero Bawa banget. Kenapa ada di bandlist ya Om ya? Oh iya. Benar-benar ditutup untuk TNZ nih berarti ya. Kayak gak dikasih buat pakai assassin dulu. Emang power tapi dia. Ya the best yang terakhir apa ya? Kalau yang unik atau cheese dari Aurora yang saya ingat itu Liamor. Sempat dibawakan juga dengan TNZ. Tapi tahun kemarin dan ya, gak ada lampu, gak ada ya. Di saat masih ada hero-hero assassin lain gitu loh, yang keingat wajahmu itu. Ya, karena memang lagi power sih, bisa ngelawan Lancelot sebenarnya. Tapi dihabisin semua nih hero dari TNZ. Habis TNZ. Disuruh main fighter. Tapi kita ngeliat TNZ dengan hero-nya tuh assassin juga ya Gon? Assassin, bahkan sebenarnya kalau misalkan di regionnya Fanny ya zaman itu masih kuat, cuman udah di ban semua bahkan. Jadi Aurora kasih pertanyaan, atau mungkin TLPH ngasih pertanyaan ke Aurora, ini harus bermain apa nih junglernya? Iya, udahlah pakai Leopard atau Martis sudah sekalian ya kan. Fighter. Kalau pakai tank kita sudah ngeliat kan. Secara blueprintnya Aurora pakai Uranus. Aku nggak suka sih sekarang tim pakai Uranus. Sayang banget gitu loh. Kayak Moskov dulu disimpan untuk yang terakhir. Si Bum Bisa main split push. Ada tambah elemen split pushnya. Dan Cici untuk at least ngasih pressure ke arah Povenya. Ya, sebenarnya bukan cuma pressure ke Poveus, tapi pressure kalau ada fighter tank jungler. Ya, ini bakal dipakai. Itu kayak jadinya. Benar, kemenangan untuk Cici karena Gatot Kaca dengan Cici langsung zoning out ya, habis-habisan langsung ke belakang. Apa sisa assassin yang bisa dipakai oleh TNC? Assassin ya, kayaknya udah lumayan habis ya Assassin. Mana Link? Joy. Mana Link? Mana? Ya paling itu udah gak pernah gak ada yang pakai. Ya belum kayak. Susah paling, ya. Paling Akai sih kayak gini. Ya, tapi ada Cici. Iya, itu trikinya sih. Ranger. Ya, tapi aku suka sih tadi Link itu sebenarnya di luar radar, tapi sebenarnya bisa ya minimal lah untuk nangkap Ranger. Kalau Cusinnya lumayan tricky, tapi bisa juga untuk tangkap Cusin. Tapi ngeliat 5 hero dari TLPH, apa nih yang akan mereka mainkan Gon? Kalau aku ngeliat mungkin early-nya mereka bisa paksa sih. Ada Sushin, ada Lancelot. Cuman yang mereka harus khawatirkan memang nanti early rotation atau rotasi dari Poveus, dan itu udah di screening juga sebenarnya sama Cici. Jadi aku ngeliat early, aku pegang kiri masih.
Early game berarti- turtle pertama, turtle kedua, aku masih pegang kiri. Ayo. Tergantung nih, pick kelimanya apa tapi. Sesuai dengan gameplay mereka ya, yang dari awal mereka akan nge-grouping, tapi Aurora juga demikian kan Om? Hampir sama ya, tapi secara power kita bisa bilang TLPS mereka menang mutlak sih early mid sampai late game ini. Tapi super late game-nya masih ada Moskov. Itu. Peluangnya ada di Moskov sebenarnya untuk Aurora. Mereka harus bisa tahan sampai di sana. Joy Joy, mereka. Assassin. Ya mau gak mau, tapi Joy pun bukan Jawaban. Udah. jawaban, Tapi karena apa yang gampang. dilakukan nih dengan 5 Apa yang akan hero dari Aurora? dilakukan, Apa yang guys? harus mereka fokuskan? Kalau ambil objektif pasti snatch the turtle atau lock Ya. ya. Oke, coba buat colong di sana. Tapi kalau mereka memang benar-benar mau menang jauh split push Ya, dan Kita langsung mulai aja lah. Biar seru. yang ada Auroranya mereka nggak bisa berkembang. Ketahuan. Dan Cartesi kurangan item mengat. Ya, Ya, Cok. mencoba mendapatkan satu batuan Enggak. tambah tapi tak mampu dengan TNC. Mereka coba menakutkan tapi Rosa satu dan Sonata. Oh my God, Rosa mati. Hasa, Tata, Sonata menutup Aurora Gaming. Wah, ini mereka terpancing dengan tempo dari tim Liquid. Aurora Mereka termakan Gaming. baitnya. Dan sekarang lihat bait dari Aurora jadi teman bermain Liquid. Dan bukan hanya teman bermain Liquid, tapi bayangkan dengan base di poking oleh OHM seakan-akan mereka memang tidak fokus ke arah base-nya. Mereka fokus ke arah orangnya. Kan 12.000 gol gak, Cok. Udah mau 13.000 gol, Cok. Ada ini udah sulit, Cok. Untuk ditembak Gimana nih mau oleh para menang, pasukan Bang? dari Aurora Gaming dengan Sigimo dan Bang Rosa. Sedangkan di depan sana damage mereka nggak cukup juga untuk membagi Sanji dan juga JP. Oke. Tapi secara garis besar ya masih bisa bertahan. Cuma susah. Terlalu depan kah? Terlalu depan. JP kembali lagi menjadi badan. Dan dia tapi dimiliki JP. Dia udah fokus untuk nahan badan. Dia nggak butuh lagi dominasi sementara ini. Udah ada glowing one. Cukup. Dan Cok, ayo, Cok. Ya mungkin. Ngeliat dari item untuk Aurora Gaming di Trinity Oke, ini anti. dari Cok. Moskovnya si Gibong Untung. udah lumayan enak nih. Tapi kalau dibandingkan Jangan dengan counter. Oheb, ini bayangin jauh banget. 3.000 4.000 gold perbedaannya. Ini satu item, bahkan kalau item-item murah itu bisa jadi 2 item. Makanya damage dari Oheb ini nggak bisa ditahan sama sekali. Front to back bisa dimakan baru itu pengen stuck ngomong. Ini 70. bukan masalah soal tentang duitnya doang, Lin. Tapi masalah poin kill yang dia dapatkan. Membuat Sky Piercer-nya ini menjadi satu tombak tertajam yang akan dimiliki oleh para pasukan dari tim Liquid. Constant Gaming Rosa menjadi pilihan utama di depan sana. Samsung memegang Rosa. Sabar banget, sabar Rosa. Rosa, no. Rosa. Menutup dari Oh my belakang God. dan Delson Oh my God. Oh my God. Dengan Oh my adanya fighter God. yang kasusnya tidak bisa miss membuat TNC Oh my dan Aurora God, Gaming okay. tenggelam dalam game pertama. Ini bencana. Singa no Di lima. game Oh yang my pertama, God. tim Liquid 15.000 gol. 15.000 gol. Mendapatkan Udah gak ada lawan Semawar nih, dan Cok. Turki. Hari yang memang untuk menjadi pembuka bagi Aurora. Oke. Kita langsung pick aja langsung. Jadi ya, mungkin dari Rosanya sendiri kebanyakan nih ya, mungkin pushnya dengan Selena juga. Rata-rata kita lihat dari tempo permainannya ya hanya sebagai open visioner, terus juga kalau kena bagus, kalau enggak Unique hero mungkin terlalu amanin dulu. iri. Habis ini langsung udah main lah. Taruh langsung lainnya nggak sih Om? betul. Waduh, ini udah nggak enak banget buat Bang Sianya. Iya, better pakai revitalize kan daripada dia harus pakai return terus Petrify diangkat. sekalian nggak sih? Berarti gunain double start ya. flexibility-nya ya. Bener Tapi sih. di sini Aurora ya seharusnya mereka juga mulai sadar betul bahwa jungler ketika mereka tersiksa berarti porosnya harus berpindah atau hero-nya aja jangan ditaruh di jungle. Ya bisa jadi sih. Kita lihat tapi Apex dengan Baxia Apex Baxia masih oke lah. Selama belakangnya ada damager juga kan. Kalau kayak Baxia Shield Unity-nya kena, terus belakangnya Parsha itu enak. Karena bisa langsung dar cepat juga. Kimi masih alright. Dan bahkan ada Pakito. Mereka bakal main damage EXP kah? Kayaknya mereka bisa ke arah sana sih, dan mereka mungkin pengen ngasih pressure supaya cicinya nggak Ada. rotate terlalu cepat sih, Cepat. berarti itu yang mereka inginkan. Iya, Dan sama. main flanking. Iya, sama-sama cepat sebenarnya kalau buat road clear ya. Bahkan lebih cepat Pakito Itu sebenarnya. makanya. Benar, ada extra movement speednya nanti. Dan masih dengan Granger juga. Tapi tiga pick awal tim Liquid Philippines ini sebenarnya sudah jawaban juga gitu loh. Buat apa yang dipilihkan Aurora. Main range juga ya, lagi dan lagi ya. Oheb tadi dapat carry sama Bridge Guy juga dengan Granger. Cukup nyaman, tidak mati juga, dan
Apakah direplikasi Ganjar Amon lagi masih ya? Masih ya. Wih, Karena spesifikally itu tadi. niruin lagi kah? Baxia kalau terjangkau teriak Niruin ketemu dua orang lagi tuh. lancet, Ada tapi beda Cici, celana di ada band. Jusin. Ini Apakah bonus tuh tembak dari Gatot? Sonata, bonus. Bisa pecah nanti dia langsung cepet. Dor. Oke. Kalian. Tanpa adanya Amon, ini hero. Kalau dari TLPH, mereka ngebutuhin badan lebih. Badan lebih dan crowd control sih. Itu yang dibutuh, nanti akan dilapisin di fase yang kedua. Aduh, Jadi emang di ban lah hero-hero yang badan dan juga crowd control seperti Kalea, dari Auroranya juga. Ini Ya, ini Hayabusa masih bisa di-ban. Karena tetap kasarnya nggak begitu percaya Baxia Jungle ya. Benar-benar maksain lah Baxia Jungle juga. Ke sana pakai tuh Pakai. gitu ya. Pakai aja pakai jungle nih gitu. Ya, apalagi kalau benar, memang aku Baxianya masuk. tensi. Oke lah, saya mulai. Wah, Oh, ternyata Aku masih suka-suka aja sih sebenarnya buat Aurora ya. Mereka masih bisa buat kontes, tinggal seberapa rapi untuk eksekusinya. Apalagi nanti kalau menginjak di late game ada Geritel yang bisa dipilih dengan Angela. Ini kan jadi kombinasi yang sakit banget ya nanti buat di late game. Dan bahkan Pakito isi Angela juga sakit sebenarnya. banyak opsi lah. Tapi winning conditionnya gimana nih Gon untuk Aurora dengan early lagi dan lagi. Dan aku jujur ngelihat Aurora justru sekarang mereka yang harus secure early. Tertata rapi. berarti ini ya. Iiku tersayang yang ada di panelis. Bukan begitu, Lim? Iiku. Oh iya. Oke, saya ketiga kali ini sebenarnya kita udah menduga Freddy, cuma aku sama Lim berdiskusi. Ada beberapa hero lain yang lebih kita suka sebenarnya. Iya. Mobile Legends. Iya, True Damage lawannya kan. Alpha, Axword mungkin tadi bisa jadi game juga. Aura Tenzi. Pastinya ya, tapi Freddy not Freddy karena dia punya sisi yang dibutuhkan banget tuh. Apalagi ini power ini. Benar, karena tim Liquid PH tadi sempat panel kita juga udah bilang kan, kekurangan banget efek crowd control. Dan Oh, Freddy ada salah JP, satu solusi. ada JP. Tapi ya, kita masih ada di batch pertama nih, pembuka untuk babak knockout. 1 poin untuk tim Liquid PH. Masih ada poin yang cukup banyak bisa didapatkan Aurora Gaming, masih 1 poin, jadi tidak harus terlalu bermasalah. Tapi di balik itu semua kita bisa menyaksikan di mana tim Liquid mereka cukup confident dengan adanya di game kedua draft mereka, karena nggak terlalu bermain agresif. Nah, Kalau ngomongin ke arah Aurora Gaming, gue tahu dia di late game punya Iritel, Lim. Dan ini lagi. Angela ini sangat kuat banget. Cuma di EXP-nya ini mereka punya Sanford yang bisa pegangin jungle mereka. Iya. Gua tahu juga sih dari Sanford juga salah satunya untuk pegangin jungle, plus bisa juga sih kalau memang pengen ke arah sini nanti. Karena dia pakainya flicker sekarang Sanford. Dan bakal coba dimakan di all in dengan Phoenix Dibeli kita bisa surprise. Dijemput bakal coba dijemput tadi itu dia Sanford. Dan body block yang sangat baik dari JP membuat Sanford selamat di area top lane. Kartiji tahu tidak ada password, jadi ada baiknya dia cuma ngebait, nakut-nakutin aja dengan pedang yang besar, tapi tidak terlalu tajam. Membuat terpuskan dari Aurora Gaming mau nggak mau dia harus pulang. Tapi Gak bakal worth it. lumayan sih tadi loh, pressure-nya tuh kerasa banget maksudnya. Sanford dia harus ngebait dari spellnya, flicker dari Apex tadi, itu berani banget dia langsung buka duluan ke depan. So kali ini kita akan lihat tanpa adanya flicker untuk Angela, tapi gue rasa fine, karena Angela ya tinggal ngambil mid-nya, ada di level 4 Dapat nanti. 4. Hardguard, udah nggak perlu flicker lagi. Iya, dia dapat 4 yang penting. Dia ngomongin Rohep dan juga sosok dari Sigibum ini berbanding terbalik dengan dari game sebelumnya. Agak lebih cukup kuat untuk Sigibum berada di lane ini. Dan Sanford mencoba tulangan zoning out, mencari kemana TNC berada. Trash support telah dikeluarkan, mundur ke belakang, dijemput dengan Green One, tapi tampaknya Sanford berhasil melawan distraction dengan counter. Satu top pertama mereka membuat mereka cukup unggul dalam set gold. Tidak poin kill, berbeda dengan game yang pertama, tapi dengan adanya poin gold yang cukup untuk bisa OHEP survive di area gold lanernya. Itu akan cukup baik. Tapi Rosa coba dipaksa, coba di-calling dan taruh first blood JP. Lihat tabrakan yang sangat manis dari udara, serangan udara dari JP. Ini lumayan power nih Matildanya nih. Kelihatan strong banget ya, dia kalkulasinya matang sekali, dan dia tahu juga nih bisa difungsikan sebagai damage dealer. Tapi Dia juga tahu si King Eagle bulir-bulirnya kapan didapatin ya, berapa banyak. dia bisa maksimalin intinya damage dari Matilda. Romer ya, dalam tanda kutip Romer kan levelnya kalah, itemnya juga kan kalah, tapi bisa maksimal, jadi lumayan banget. Dan luas banget di pergerakan dari JP. Ntar mid lane akan coba. Sanji tidak boleh terlalu terburu-buru. Untuk Sanji memiliki Crimson Beacon, memiliki Flicker, kayaknya Sanji nggak harus terlalu takut untuk ketabrak di depan. Kedua, Ohep yang kali ini atas satu tackle yang merubah segalanya di gold lane. Lihat euforia yang mungkin tadi dipegang Sigibum.
semangat yang dipegang si Gibum tiba-tiba kayak kok mereda, tiba-tiba membuat Oheb oke, dengan satu turtle ini akan kuguncang bot laner. Iya. Beda ada XP difference sama shield ya. Dari buff turtle itu lumayan banget kan untuk early. Cuman hati-hati nih, Oheb dia bisa di punish juga kalau si Gibumnya udah ngebuka sprint nanti. Ya oke, tapi lihat ceputan yang sangat baik. Langsung ada Hardcore depan sana traction pulse. Udah ke belakang, flick power defensif terdampak pakai Jamie. Bersama dengan Sanji yang masih memiliki Gerson. Pengen coba ditabrak, coba diangkat, tertinggal. TNZ-nya untung terlalu jauh dari sosok Fredin. Dan ini menandakan satu tim fight darah Turtle tanpa adanya Hardcore. Iya. Ini nice banget sih untuk tarik ulurnya ya. Sampai bener-bener Angelanya pun Apex sadar. Oke, udah nggak usah pakai harga lagi, dia keluar langsung tadi kan untuk langsung bikin cooldownnya juga jalan dan nggak ada korban. Itu yang penting, nggak ada korban. Jadi sekarang tanpa adanya harga mereka akan kontes di turtle. Kontes di turtle, Counter-C is coming. Bersama TNC mencoba untuk melakukan body blow saat dengan Counter-C berpasukan dan dia melihat mereka sudah berlipat. Terlihat kembali dan bahkan terperangkat berpasukan dari semua orang Kimi. Kehilangan kembali turtle mereka yang kedua. Untungnya ada traction pulse mencoba untuk meredakan sedikit tim fight yang cukup barbar di arah bottom lane. Tim fight yang udah kelihatan kerugian yang di tangan dari Aurora Gaming. Tapi Counter-C bukan hanya mau itu, Lim. Counter-C mau lebih. Counter-C mau karena purple buff. Bayangkan Baxia gak ada purple buff di area jungle. Rotasi yang dilakukan akan sangat berat. Oh, ini cukup buruk untuk Aurora Gaming early game ya. Mereka menggunakan Baxia dan juga Angel, artinya mereka pengen banget pegang early gamenya. Namun sayang semua dipatahkan. Liquid, mereka sudah membaca semua strateginya. Bahkan sekarang lihat orange buff, mereka akan coba untuk kontes lagi. Sigipum, hati-hati Sigipum, hati-hati. Bukan masalah dia punya 9 juga heavy crossbow, tapi masalahnya kalau dia ketangkap, dia ada Counter-C. Nggak ada lagi anti crowd control yang bisa dipegang. Dan damage dari Oheb ini harus dikalkulat, jangan sampai Skypicer tiba-tiba kayak tadi udah 7, tiba-tiba udah stuck banyak. tiba-tiba udah 7. Siapa yang mau nahan sekarang? Baxia itu boncos, bos. Itu dia, lethality tinggi itu ya nggak peduli apapun, karena dia mainnya threshold kan, dari max HP-nya itu persentasenya. Cuma ya Sanji, Lihat trigger di sini dilakukan Sanji, tidak perlu terburu-buru, dia masih punya flicker flash out di Oasis. Di sana bakal CP udah dijemput oleh Oheb. Genji masih lebih dalam lagi, masih tidak ingin gue lihat buying time yang dilakukan oleh King Eagle-nya. Dia tahu kapan harus balik lagi, dia tahu di situ siapa yang jemput. Iya. Dan OF-nya juga bagus banget sih. Dia langsung nutupin tadi kan dari Baxianya. Ya bukan berarti Maxwell harus di belakang terus gitu. Sometimes dia butuh juga untuk membantu temannya, apalagi dengan resiko tumbang yang dikit kayak tadi. Makanya dia mengorbankan sedikit darahnya aja, tapi masih aman. Dan ini pertanyaan untuk Aurora Gaming nih. Kalau mereka memang pengen early, tapi early-nya gagal, sanggup nggak mereka nahan untuk mid to late game-nya? Gua ngeliat malah Aurora Gaming justru nggak ada gameplay yang dia mainkan untuk saat ini. Mereka kehilangan banget tempo mereka. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka kehilangan objektif, mereka laningnya, mereka lupa mereka punya hero late game. Mereka lupa dan langsung mereka main dengan tempo tim Liquid. Mereka ikutin cara permainan tim Liquid. Mereka paksa apa yang dimiliki dari tim Liquid. Bahkan pertukaran nggak ada sampai saat ini. Bisa berarti udah join ke arah tim fight. Udah join. Turtle terakhir berarti ya, perfect turtle. Perfect turtle udah pasti karena TNC tidak mungkin melawan kontes. Mau coba dirasukin sekalipun karena terlalu banyak crowd control di depan sana dan traction pulse. Berhasil dihindari tapi terperangkap Paquito. Tayono tertembak di depan sana. Ditumbangkan di depan mata. Membuat termasuk dari tim Liquid mereka mendapatkan keunggulan yang sangat benar-benar mengerikan. The champion of MPLPS memang bukan kaleng-kaleng. Ya 3.000 gol. Menit 7 sekarang menuju ke menit 8. Tapi ya Aurora semua karena early game yang gagal dan mereka gagal sekali. Kabar baiknya memang Sigibum belum kembang sama sekali, tapi dari segi itemnya baru jadi khas Claw. Lagi-lagi perbedaan satu item dari antara gold lane ini nggak bagus banget. Plus jangan lupa ya, Matilda ini akan bikin ke arah mythical item, bukan item defense. Makanya kayak Max bisa jadi enchanted talisman. Ini ada di mana? Ada di mid lane-nya Sanji yang akan bikin. Sanji yang akan tutup anti-regen dan Rosa, tanda tanya besar. Skypierce di item pertama dan gagal. Glow ini terlambat dan gimana cara kill ke arah Counter-C? Ya itu dia. Setuju banget. Lihat Counter-C nge-zoning out. Dia tahu seberapa kuatnya dia. Dia targetkan ke arah Rosa. Dia tahu depannya bakal coba dibuka oleh Sanji. Ini yang gue pertanyakan, Lim. Gue gak ngeliat Aurora Gaming ketika mereka berada di group stage. Gue gak lihat mereka punya satu tujuan. Apa itu tujuannya? Gue gak tahu gameplay seperti apa yang mereka ingin mainkan. Mereka lihat
paksa terus ke arah depan. Paksa Tifa dengan Rosa melakukan zoning di belakang sana. Ada OF stand by posisi yang menuju ke atas. Siapa yang akan menang? Yang akhirnya membuat persen dari tim Liquid. Bakal Mereka tahu berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Hadgar, Flicker, Lord Gameplay dengan siapa itu? mereka kalau terlalu banyak short skill yang keluar Oh, seperti ini. Tapi Matilda Chusin sih mimpi buruk ini ya. Asli. Bener-bener susah maju loh. Kayak dia mau poke Sanji aja. Ada guiding win. Belum lagi ada Kaltezi yang punya tahun, yang punya knock up. Sanjinya ini bakal jadi bebas banget. Katakanlah ini Sanford belum main loh. Sanfordnya dari tadi ya landing Kalah dulu. Dika. Dia coba untuk ngedistract aja. Aura Gaming. Bayangkan Sanford itu Aura tadi Gaming. tiba-tiba dia nge-flanking ke belakang nyari ke arah Rosa ataupun ke arah Sigi Boom. Apalagi Rosa udah gak punya flicker. Itu dia. Nah, kalau udah tutup mimpi mereka untuk mendapatkan ulti pertama, terlalu banyak short skill yang mereka Kita lewatnya sebentar lah. Liquid Philippines dan mereka Pemain menggambarkan sangat lagi bersih kita sekali tadi Philippines. dari gameplay 6-0. mereka ya. dalam tanda kutip ya nyelamatin Sanji, Carl, Easy dan Apa membawa kalau juga ke Fortnite? posisi-posisi yang optimal. Di sini si Gibu mungkin Bukannya itu kalau gol. Coba kita lihat videonya. Bayangkan, nggak ada Nah, coba ya Bapak kalah gol tadi Dan tuh. dia tahu juga nih bisa Buatnya. difungsikan sebagai Udah. narrative udah join. Turtle Nah, ini mana tadi pas kalah gol? Ada tadi cok pas kalah gol. Ah, ini Sanji di game ini benar-benar antara banyak tuh tadi tadi. untuk Apa gol berapa kalah gol? ini bencana depan mata. 10.000, Apakah match point akan didapatkan dengan sangat 10.000. cepat? Match point di depan mata. Sakura biru Oh my God, berhasil mendapatkan ini. maniak dan menutup game yang kedua. Match Ini point ada gol tuh gol. Wah, ini. Ini cok ayo. Fulbarats dan masih bisa di defense harusnya masih bisa di defense damage terlalu besar. Makan, Fianzi makan, makan. mencoba ditutup jalannya. Sanford tidak bisa menang damage dengan Fulbarats. Wet Blacker ternyata ditutup dengan kartu sifat everybody. Kartu menyelamatkan dua kawannya, mengorbankan jiwa dan raganya. Salah satu gerakan move jungler yang mungkin rugi di pandangan beberapa orang, tapi ternyata ini sangat menguntungkan untuk tim Liquid. ya, masih bisa bertahan Aura Gaming. Mereka sekuat tenaga untuk mengusir Liquid dari bas mereka. Kita lihat dari tayangan ulang. Sebenarnya jujur agak memaksa sih Liquid. Mereka ya balik lagi terlalu semangat ya, karena Orham Sanford yang udah low semua. Mereka udah gak punya spell lagi. Orham gak ada sprint, gak ada flicker Ini yang benar juga. cok. Tapi ya Ini entah videonya, kenapa ini gue videonya ngerasanya saja. kalau memang Ini mereka cuplikan mau aja ya mundur tadi guys. gak akan ada korban. Ya, tapi kita lihat Lim, Sebelah. ini adalah salah satu Enggak move yang 6 bagus dari enggak 10 Aura itu tadi Gaming. kalah sekarang Mereka bisa stretch game ini. 6.000. Si Gibum berada di top maximum Banyak kali sih powernya. sebenarnya. Dan kedua, main Liquid banyak lah mereka harusnya udah lebih sadar. Sanji adalah satu jalan mereka untuk bisa menutupkan si Gibum. Ya Sanji gak boleh duluan. Gak boleh duluan. Sanji mungkin dari tadi bisa ngebuka badan, tapi kali ini lihat seberapa jauh jarak dari si Gibum. Ini benar-benar Ayo. serangan full baras long KDA. distance relationship-nya itu nggak bisa dibendung. Iya relationship ya benar-benar. Oh, 5-0 Tapi balik lagi nih, ngelihat dari defensifnya, 5-0. mereka masih punya celah. Gak harus Sanji, ada JP, Semoga cok. kebuka full barat, lompat ke depan pakai EOG, itu satu solusi. Seenggaknya buang flicker itu dulu deh. Kalau Matildanya udah lompat ya, karena kalau Tidak Matildanya belum lompat ya udah, Musuh si tuh Gibum hanya tinggal masih pencet guiding aman wing-nya. ya. Belum ada Habis itu yang udah hancur gak kena dan EOG. Kalau mereka mau dari tim Liquid dapetin game ini dengan pasti, mereka pancing keluar dengan Lord. Karena tadi gue lihat kondisi Aurora Gaming under aja dengan chance untuk dapetin Lord gagal dapetin Lordnya itu besar. Mereka berani kok keluar dari kandang. Mereka berani buka kuburan mereka sendiri. Apalagi sekarang mereka udah tahu nih gimana cara nge-handle dari tim Liquid untuk beberapa saat. Mereka udah tahu, oke Sanji ditutup, oke Kaltezi cuma udah nge-distract doang sekarang. Gitu loh. Tapi jangan lupa nih, Ohead juga bisa jadi kunci. Itu dia yang gue bilang, mereka dalam under kondisi aja berani ngebuka, apalagi mereka udah tahu cara handle dan dipotong. Kamu sih, sangat defensif dikeluarkan oleh si Gibum. Untuk arah belakang, kamu sih masih bisa dilindungi oleh Sanji. Informasi didapatkan no flicker untuk si Gibum. Nah, satu source untuk penyelamatannya hilang nih. Dan makin berasa lagi nanti ketika Ohead yang lompat ke belakang mungkin. Atau seperti skenario yang gue bilang tadi, JP akan EOG langsung komit ke tempat Ixianya full barat. 3. Itu juga bisa jadi opsi. Sanford dengan Winternya. Main late game. Mungkin tadi tujuan dari Aurora maju adalah karena cicinya show di bawah kan. Ya. Sanfordnya muncul. Dan sekarang Lord yang muncul nih. Full item satu lagi ternyata dari Ohead. Mungkin ya sepatu udah mau diganti juga. Makanya dia cari item yang lain. Plus kita lihat match up-nya juga sebenarnya udah full item si Gibum. Makanya di defensive yang bahaya. Dan lihat Lordnya
akan coba untuk dikonter. Tinggi. Terlebih dahulu TNC Oh, wih lompat. gagal. Oh, Berhasil gagal. untuk menangkap siapapun di depan sana. Kapten Kocek on point. Sering dilakukan Sigi Boom. Apakah dipulangin? Menutup Sigi Boom. Menutup TNC. Mereka bukan mau lodge. Mereka mencoba tripping. Dan bahkan tersisa Apen Fortissimo dan juga TNC. Tidak bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Tim Liquid, sang kuda biru berada di depan base mereka. Dan ini bencana. Oh my god. Mereka berhasil di 3-0. looking for weapon. Dan tim Liquid, sang kuda biru, berhasil menginjak-injak dan menghadapi dia. Dipulangin. Dia kemenangan untuk tim Liquid Philippines. Welcome to top 4. Team Liquid dan nice try untuk Aurora. Namun tampaknya ya pasukan dari Champions of MPLPH masih terlalu perkasa. Tapi di awal-awal Oke, Onyx kayak gitu. Onyx versus ya terlepas daripada Mythic memang ya siapa yang menang? Isi satu slot untuk semifinal, di mana mereka akan menjadi lawan antara yang nanti akan bermain Mythic Seal atau Oke, main. Kapan? cepat dan mantap. Mereka Kapan buy one-nya bang? Kapan? adalah tim kuda hitam. Tapi kalau kita lihat akan berhadapan Kairi, Cok. langsung. Kairi, Mereka Cok. melangkah Gua ke suka babak knockout Kairi. stage. Bukan tanpa persiapan, bukan Kairi. tanpa basa-basi. Mereka ingin Maka membuktikan Joker, diri. Cok. Hari ini Relax, akan Sans. menjadi sebuah pembuktian bagi tim Onyx, the redemption of a generation. Versus apa namanya tuh Mythic ya tuh gue. tuh sebenarnya halangan mereka Mythic Seal. Walaupun Mythic Seal 2-0 ya, dengan pool 2-0 itu. betul. Tapi kan bukan pilihan buat Nico, Mythic Seal juga karena mereka menangnya Boya kan ZP. game panjang ya. Mereka ada di posisi yang keempat untuk ZP pilih. boy. Benar. Jadi ini pasrah lah dari Mythic Seal. Betul. Dan let's see again tentunya Mythic Seal. Wah ini mereka harus mungkin kalah. Ke arah drafting, tapi kalau ngebahas tentang drafting, melawan Menang. Why not juga sih dari Kairi. sisi Onyx. ada Kairi berkata, Apa tuh? kan mereka Tuh. Jungle ya berarti ya. Kalau kita bicara soal jungle-nya ya jelas kalau Kairi ini kayak lebih apa ya? Banyak hero pool-nya juga loh Kairi. awur-awur Oh makan ini nih. ID. Mythic Seal Kita versus akan Onyx. mengawal mereka. Semoga untuk masuk ke babak Eliat semifinal secara mulus. Karena bandlist dari bandnya udah ada Fanny, Cici, Lutfi masuk ke dalam respect band. Ya, Cicinya ini sebenarnya bandnya bukan hanya buat Lutfi ya, tapi untuk draft yang bakal dimainkan karena Baxia dari tadi ketemunya dengan Cici terus. Ya. Ini yang harusnya dilakukan oleh Rora tadi ya. Kalau mau main Yes. taksi ya band aja Cicinya. Lebih ke kalau mau main tank ya, benar. Tank semuanya udah Cici aja band. Band Cici jadi problem solve satu ya sebenarnya. Tapi Onyx juga bukan tim yang takut kalau ketemu Baxia, mereka berani untuk ngebuka si Kimi biasanya di bawah dengan Onyx. Tetap kimia. Cuman oke dengan Moskov dan juga Pugis. Gimana Gon? Kamu ngeliat langsung jawabannya tuh Moskov dan Orpheus. Aku suka karena Moskov ya again ada elemen boleh, bisa Bang. split push dan join fight juga. Gak usah pakai draft. Itu dia, sudah ditunggu-tunggu dari kemarin, bahkan ini dia penampilan perdana di babak knockout Onyx ID. Mari kita mengawal tim Indonesia menuju ke semifinal terlebih dahulu dan mudah-mudahan final. Seluruh sobat Mobile Legends yang berada di Jakarta, langsung aja kalian semua nobar bareng watch party di Metro ya kan, biar kita mendukung bersama-sama tim Onyx Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. So ini dia Onyx Indonesia. Memang kita melihat kalau ngomongin early game, Mythic Seal punya power early yang cukup banyak. Sedangkan dari tim Onyx beberapa harus bermain di arah middle to late game. Yang gue lihat di sini adalah mereka how to handle sungai. Ini penting banget sih untuk Onyx. Tapi susah sih jujurnya ya, karena ada Selena. Balik lagi, Selena ini kuat banget untuk early-nya. Bahkan kayak clear powernya juga setelah dia dirubah lagi kan, itu cepet banget Garote. Terus kayak ya River bisa dipasangin trap sama teman-teman dari Mythic Seal, jadi nggak bisa lewat secara gampang dari segi emblem pun.
Hati-hati ya, karena ada Seasonal Hunter. Maka Ini klasik emblem dari Selena untuk mempercepat jungle. Entah itu mencuri jungle milik Onyx, atau mempercepat turtle nantinya. Ya, yang masih harus coba dipikirkan adalah gimana cara mereka nanti turtle pertama zoning out dari Boye ini siapa yang hentiin. Poking damage terlalu banyak soft skill banget, dan mungkin yang bisa dimainkan adalah combo Keyboy dan juga Sans untuk menutup seluruh kekuatan di frontliner dari Mythic Seal supaya fokus langsung ke targeting karakter. Iya, dan enak sih sebenarnya kalau misalkan ya Savero misalkan bantuin ke tengah nih dan bantu gitu pakai SOD. Combo sama Keyboy ini juga enak, ditembokin kasih Spirit Misery itu auto connect. Plus ya kalau memang misalkan mau Sans dan Kairi ini bisa nyari momennya sendiri lah. Karena dua-duanya rasanya pengen. Yang udah mulai sadar satu turtle-nya setidaknya hanya bensin. Flicker ada flicker from Keyboy. Keyboy pertukaran Keyboy dengan God Laner benar-benar worth it, tapi Keyboy bersinar kembali. Keyboy benar-benar menggetarkan Land of Down Riyadh Saudi Arabia dengan flickeran itu. Dia Sans dengan kaditanya, gila, Sans is big. tanpa adanya Purify dari Mythic Seal itu membuat Sans akan bebas sekali untuk bermain dengan Petrify. Siapapun bisa dimakan, mungkin nantinya Boye ini bisa ditarget juga selama memang konsep dari Onyx mau main front to back. Plus ya mereka punya asuransi late game juga. Moskov ini udah menjadi satu pegangan lah bagi Onyx ID. Tapi gue mengkhawatirkan di arah XP-nya. Harus sedikit hati-hati juga. Lapu-lapu punya power yang sangat besar. Jangan sampai kayak tadi mereka mau punish. Ternyata lapu-lapunya dapetin momen, dapetin space dan ngebalikin. Oke, Nah, ini. Karote, Nico berhasil membuka vision, tapi Kairi kali ini harus mau tidak mau mendapatkan para buff, karena kalau tidak ini akan sama saja tidak malah keuntungan di tangan dari tim Mythic Seal dan Savero. Keuntungan dari farming yang dimiliki Savero dimaksimalkan walaupun gold lane mereka itu terpaut jauh. Tapi lihat, lebih gelap, dan ini dia tenggelam dalam samudra. The point kill kembali dapatkan oleh Kairi. Itu dia, lapu-lapu punya damage, tapi lapu-lapu dia nggak punya badan yang kuat. Akhirnya punishment demi punishment itu bisa dimakan lagi Sans dengan Petrify. Satu kali lagi gue ingatkan, gak ada Purify dari Mythic Seal, yang berarti siapapun bisa jadi target, siapapun bisa dimakan. Blade of Despair, gue suka banget Kairi ketika dia langsung bikin item mahal. Dia tahu dia butuh damage, dia tahu percentage early game mereka itu tidak sekuat itu. Jadi mau tidak mau Kairi benar-benar harus dapetin momentum dengan yang dia pegang saat ini. Kita lihat momentum dari Joy terhadap Kairi dengan 1000 gold difference. Ini sangat menguntungkan Kairi yang dimana di atas kertas hitam di atas putih Kairi itu adalah hero late game. Iya, perlahan tapi pasti ya. Oke, dari skip ini. Kita loh, ini adalah hero yang cukup sulit sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mid laner. Iya, dan dengan komposisi Kadita, Badang ini outplay potensialnya cuman Siasi. Nah, ini Boya dengan hero. Ya, ini Udah. jalannya pertandingan, namun Onyx Kosong. berhasil memenangkan game yang pertama. sebenarnya yang serem kita ngeliat Zippy tadi. Oke, langsung aja udah. Dan tentunya yang lagi nobar-nobar juga mungkin Oke. Nanti dulu dong dengan Onyx. Apa Langsung mensimbolkan aja perong bang. Dapat, jangan sampai mereka terlalu banyak buying time. Pertukaran yang nggak adil dengan hero-hero scaling mereka yang ada 3 biji di sini. Ini sekarang. Dan gue sebenarnya suka sih lah speednya. Pakai Elis sekarang. Karena ya by the way Saya sekarang itu Alice di jungle gue jarang banget yang ngeliat dia full damage. Seenggaknya seandainya dia full damage itu ada Clock of Destiny. Jadi menurut gue burst damage itu tuh nggak akan cukup untuk makan Alice-nya. Kecuali ya kayak DPS pasti ini bisa jadi solusi. Contoh ya Yif, mungkin kalau memang lebih berani kayak Sapphire Cecilian itu sih opsi-opsinya juga lah. Dia nggak bisa di burst lah Alice-nya. Belum lagi dengan sekarang banyak yang jadi brute force juga gitu kan. Karena brute force tuh hybrid damage, bukan cuma physical. Hybrid damage bisa dipakai berarti untuk Alice juga. Dari segi emblem seperti biasa normal, tapi untuk Alice ada Impurage, Seasonal Hunter dan Trill pasti untuk mempercepat jungle-nya. Tapi Impurage ini ya lumayan lah ngebantu Alice-nya untuk regen mananya jadi lebih masif ketika skillnya panas. Dan jangan lupa untuk Savero di area bottom lane tidak boleh terkena solo kill lagi, berbahaya waktunya. Dan Arlott di sini akan membuat Lutfi agak sedikit kebingungan, dan nanti di tim fight besar Arlott juga harus diperhatikan nih. Arlott harus diperhatikan.
bukan hanya crowd controlnya aja, tapi dengan dia buying time yang mahal nantinya dan terlalu banyak soft skill menuju ke dia dan dia nggak bisa keeksekusi, itu bakal menjadi kerugian untuk tim Onyx. Ya. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar dari Arlot, Finance Last-nya itu yang harus diperbincangkan lagi. Tapi overtime juga Sounding out mencoba dilakukan manipulation masuk ke dalam depan mati. Kaiser mencoba bersabar, bisa sedikit dan kehilangan Ken, tandanya retribution berhasil dapatkan oleh Onyx Indonesia dengan sangat mudah. Memasang kembali dan Nico tenggelam dalam lautan Onyx Indonesia kembali double kill bahkan ditandai dari 2 menit udah langsung orang mati. mereka tahu power dari Povius, mereka tahu power dari reward manipulation dikombinasikan dengan Dark Wave tadi yang connect ke arah 2 target. Alice adalah hero asuransi. Alice butuh item, makanya Alice gak akan kuat, Alice gak akan bisa untuk bertahan. Dan ya 3-0 bahkan 4 poin kill in total. Onyx mereka mendominasi dengan sangat ekstrim 2300. Wow, Starfall pertama 2300 dan bahkan kita tahu Savero, Hero, Scaling, Sans dan juga Kairi bakal punya power lebih. Sekali lagi diingatkan buat kalian seluruh warga Jakarta, jangan lupa untuk nobar di MRT Bundaran HI. Bisa nobar bareng sama seluruh sanak saudara di sana. Dan juga terima kasih banyak yang udah nobar di Warkop. Ini juga tadi ada Warkop Melati juga. Terima kasih banyak yang udah nobar di sana. Dan kita bakal langsung lihat tim Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Mari kita kawal semua tim Indonesia di MSC hari ini. Oke, kembali ke patternnya terlebih dahulu ya, Onyx ID. Mereka memang lagi unggul, tapi jangan lupa mereka juga nggak. Oke. Ya, Udah batal terus kayak gitu. Speed of tim Mythic Seal gak berani masuk ke dalam. Ken mencoba untuk peruntungan retribution didapatkan Kairi. Oh no, Ken yang dapat karena Kairi nggak punya retribution. Ken berhasil mendapatkan satu bar retribution. Ini adalah Mythic Seal juga gak berani masuk lebih dalam, Lim. Iya. Respon time nggak lama juga sebetulnya, tapi pasti ditabrak Mythic Seal. Mereka mau lebih saling terjadi, tapi lihat di belah sana saat membuat orang pasukan dari tim Mythic Seal mereka kehilangan poin. Di manipulation, Kairi nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Walaupun satu speed of distraction, masuk dia bisa saja steal Turtle asal waktu timingnya tepat. Iya. Tadi memang sebenarnya dari Ken-nya juga udah nahan retribution kok. So, oke Ken. Melakukan bowling out dan nampaknya Ken masih mau masuk lebih dalam. Retribution terjadi dan tsunami slay menangkap Lutfi berita belakang besar Savero. Ken bersama pendekat Paris terus mengaktif di belakang sana. Kairi akhirnya masuk dan Knockout from Kairi. One last man standing, Ken and one. Triple kill. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan game yang kedua. Full domination dan one straight push. Ini bencana untuk Mythic Seal. Match point di tangan permasukan dari tim Onyx ID. Satu langkah lagi untuk Samurai Jawa. Tadi Sekali lagi track record nih ya. Kita bicara Ken mungkin dengan hero. Kita langsung aja pen. Firman Sliss dengan poin menargetkan dengan instan apakah Sans dengan power defensif berhasil menyelamatkan dirinya karena dia tahu dia butuh untuk ngerem ini untuk tim fight selanjutnya karena Kairi satu objektifnya masih terbuka gitu loh, satu orange buff masih terbuka dan itu harus diperhatikan nih. Dan hati-hati juga nih karena Fredrin ini kuat banget early ya, walaupun tadi juga sempat ya ada dari Kairi masuk ke belakang dan bahkan Sans masih bisa ngelindungin soalnya. Ya sebenarnya gue rasa siapapun sih untuk Bloodhound ya. Siapapun yang kena Bloodhound itu akan tercounter selama ada Sans di sana. Ya tapi Lutfi dan juga Kiboy itu adalah pilihan yang paling tepat sih menurut gue. Tapi satu bola mania jangan sampai terpancing kembali dari Kairi. Satu bom kill di turtle yang kedua ini juga cukup menentukan mereka untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Lutfi telah membuka vision. Target di mana Ken berada. Apakah bakal coba ditabrak? Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi informasi dari arus sungai ke arah top lane belum ada God laner yang bisa datang untuk bisa membantu. Warx sudah jadi juga, turtle-nya kereset. Buying time dilakukan oleh Lutfi dan ini makan waktu lumayan banyak. Waktu yang banyak didapatkan oleh Lutfi. Sans, jangan lupakan. Kali ini di belakang, flicker for defensive dikeluarkan. Lutfi terperangkap, Kiboy mencoba melakukan cover sampai Heroes kami menuju ke depan. Zaman per 2 mana. Tapi nampaknya Kiboy ini masih punya satu revitalitas untuk menyelamatkan jiwa dan raganya. Visual dari Kairi berhasil mendapatkan satu turtle. Buying time yang berhasil
berhasil dilakukan Luffy dan kawan-kawan. Kyrie one by one setuju dengan Legend Kane. Masuk ke dalam, tampaknya udah nggak bisa selamatin lagi sama Suns. Dan itu dia the best thing team fight yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Monica Indonesia. Distraction, team fight dapat 1 poin kill dan juga turtle. Tapi Mythic Seal, mereka seakan beda suara loh. Mereka mungkin nggak ngelihat tadi, nggak ada vision ketika Kyrie-nya pegang karakter. Skip bentar. Ini banget berdansa di depan. Plus dari Kyrie juga yang tahu objektifnya ke arah mana nih. Tertelah objektifnya. Sekarang tertel point kill. Tarik bahkan di arah top lane. Didapatkan semua oleh Onyx. Kyrie again. Ini mungkin untuk beberapa orang kita tahu memang tidak mengagetkan melihat Kyrie dengan langsung dan juga retributionnya. Tapi kondisi tadi terlalu banyak crowd control yang memegang Kyrie. Tapi satu phantom execution terakhir yang mendapatkan poin kill atas Ken yang akhirnya tidak ada lagi counter. Tapi Kyrie jangan lupakan, oke dia dapat turtle, oke dia dapat poin kill, tapi masuk ke dalam. Yang dikhawatirkan adalah nanti akan ada pertukaran 2 poin kill untuk menyelamatkan Kyrie. Itu nggak worth it masalahnya. Benar. Sekarang udah jadi Break Force ya. Tapi bedanya Kyrie dia pakai Fury Hammer untuk bantuan damage pastinya. Biasanya kan War Axe plus Brute Force and Ghost Battle langsung. Jadi mungkin bisa ada opsi ke arah Fury Hammer dari Hunter Strike. Mungkin target utama mereka kembali dengan damage dan sobat selamatkan. Tapi nampaknya keluar dari cara Kyrie. Untung aja tadi nggak ada tahun karena Ken dan Brand rapat di front CP Fnatic Suns menjadi target utama mereka. Flicker for defensive. Informasi telah didapatkan. Suns sudah memiliki Flicker. Menabrak kembali itu kayaknya bukan sebuah decision make yang bagus. Kenapa? Mereka butuh Luffy. Mereka butuh ada yang bisa digendong satu. Dan dari tadi pertama kita lihat Luffy saja Boye untuk di tim fight sebelumnya, tapi kali ini tak Boye untuk bisa selamat. Wipe out Onyx ID membalikan keadaan dengan awalnya terdesak. Sekarang mereka yang mendesak. Lagi-lagi Netherrealm yang membalikan keadaan. Semua masuk di area yang dimiliki oleh Suns. Plus target mereka yang berbeda. Zoning dari Keyboy plus Lutfi tadi sangat berdampak positif. Targeting dari Kyrie, belum lagi dari positioning Savero, the best tadi dari tim fight Onyx. So sekarang gold ada di tangan Onyx, bukan hanya gold Lord. Pressure semua zona bahkan dikuasai oleh Onyx ID. Nice. Terucap dari mulut Keyboy, frontliner Onyx Indonesia. Kita tahu Keyboy salah satu roamer terbaik yang ada di Indonesia. Di depan sana dengan Baksianya memberikan badan, tapi Lutfi menjadi peran penting. Konsumsi ini didapatkan, target menuju ke belakang. Tapi jangan lupakan kembali kalau mereka harus menargetkan yang sangat penting itu Ken. Ken dari tadi bebas dan lihat ketika Ken terangkat sekali Lim. Kelar langsung Mythic Seal. Tapi harus hati-hati juga karena sekarang ada best turret nih. Di bawah masih oleh defense dan let's see push dari mid lane. Bakal coba didapatkan ke arah belakang dari seorang Lutfi menargetkan Nico. Tapi nampaknya berapa sekarang di Mythic Seal. Mereka tidak bisa menyelamatkan sosok dari Ken. Terangkat di depan sana. Lutfi memainkan dengan immortality yang dia miliki. Dia terlalu banyak wine time. Mampukah coba dijemput oleh berapa sekarang dari tim Indonesia. Dan dijemput oleh Suns. Lutfi. Tapi sayang sekali bajingan dia mantap. Magnet dari satu Iron Hook Boy. Memang Lutfi untuk kesekian kalinya. Iya. Kalau kata Suns tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan Immortal masih gak nolong juga. Oke, tapi riset dengan 2 best turret yang didapatkan oleh dari Onyx ID, Mythic Seal akan sangat kesulitan. Goldnya yang tadi mereka unggulin 1000 doang, sekarang dibalikin sama Onyx dibayar dan 4000 gold, malah keuntungan dari Onyx. Kyrie menuju ke arah Malefic Roar. Mereka biarkan Kyrie-nya terlebih dahulu dan Kyrie-nya nggak masuk dari tadi ditungguin sampai Boye bingung harus gigit siapa. Sebenarnya Kyrie masuk pun, Kyrie digigit sama Boye pun, Suns pasti buka ulti nih. Suns pasti Netherrealm. Itu yang 1 poin pasti ya. Dan dari Harita ternyata dia nggak pakai Starlium, dia pakai Unchained Talisman langsung ya. Sepatunya penetrasi. Ini Harit sekarang udah banyak yang kayak gini kawan-kawan, jadi nggak kaget lagi. Lebih karena banyak variasi untuk Harit sih. Lebih ke karena Starliumnya kena energi 5 dan Savero berdansa dengan indah dan membuat dapat sekarang di Mythic Seal. Mereka mundur ke arah belakang. Boye masih coba untuk menghindari damage dari Torno. Tepat execution memastikan Boye ter-take down. Kyrie one last hit menuju ke arah CP. Will of Death is empty for this time. Masih ada Rainier dan bahkan menuju ke arah base turret. Nggak boleh membuat itu terjadi. Kyrie mortality yang on point membuat dia masih bisa selamat. Satu wave terlalu lama untuk Kyrie harus keluar dari cengkraman Mythic Seal. Defense the Mythic Seal masih bertahan, tidak mau diselesaikan dengan cepat. bahkan mereka menurunkan
Lihat keuntungan gold dari Onyx. Tadi masuk di angka 4.000, sekarang turun ke 2.400. Terlalu buru-buru, lagi-lagi Onyx. Mereka harus menahan temponya. Dan sekarang lihat take over dari Lord yang langsung di setup. Mereka kalah jumlah, tidak ada Savero, tapi tetap akan dibuka Lutfi di bagian paling depan. Lihat si Lordnya. Lutfi lagi bakal coba untuk melakukan baik tanda retro sempat Kyrie gagal. Kersebi yang on point merasa mendapatkan damage dari besarnya roket yang dimiliki dari Lord kali ini. Permasukan dari tim Nordic Indonesia langsung drop dari gold difference. Menang ke Matic Lutfi ditambah ada lagi misplay yang dilakukan. Matic yang hancur loh. Memang gold tidak terlalu jauh, tapi leaning phase yang benar bisa dimainkan. Ini benar-benar membuat Onyx ID punya kesempatan besar untuk nge-take overload. Tapi dengan catatan, tim fight mereka harus 5 versus 5. Kalau tidak 5 versus 5, Onyx ID mereka akan kekurangan power. Siapapun itu, mau Sans, mau Lutfi, mau Kiboy, Savero, apalagi Kyrie. Ya. Yang penting ini ngajarin dulu deh. Kunci dari Onyx ID menurut gue itu semua di tangan Sans. Yang pertama, kalau Sans yang kena nih, sampai tiba-tiba ada kejadian Sans kena Bloody Hand, itu selesai sih gue rasa. Itu dead end untuk Onyx. Tapi kalau misalkan siapapun lah selain Sans pokoknya kena Bloody Hand, itu bisa di counter dengan Netherrealm, gue rasa Mythic Seal yang selesai. Karena sekarang goldnya bisa dibilang setara lah. Ya udahlah, under 2000 gold nggak jadi gap yang jauh. Apalagi dari keduanya hampir udah full item. Plus Savero udah di Holy Crystal. Oke, damage dari Savero juga udah nggak gampang untuk dibendung. Untuk Savero mungkin notch kayak penggunaan zaman force-nya aja sih. Nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh tengah banget gak sih? Iya, Karena dari tadi gue lihat di central of team fight gitu loh. Jadi damage dari Matrix-nya itu tetap bisa masuk, Lim. Nah, itu yang harus digarisbawahi nih. Matrix-nya harus ada ngejar. Di bawah tadi yang ngejar tuh Kiboy. Kiboy yang nempelin. Bener-bener di zoning habis-habisan, dan memang Kiboy juga keras banget kan. By the way, dari Kiboy juga dia ada turret armor, ada immortal, dia bisa nge-backup lah. Bisa nunggu backupnya datang. Cuma sekarang masih cooldown sih harusnya dari Kiboy immortalnya. Sebentar lagi lah baru ready. Untuk Lutfi, udah ready. Oh, udah ready ternyata dari Kiboy, udah siap dengan immortalnya. Lord Evolve. Ini akan menjadi fight yang sempurna. Satu bola terus dengan sangat pasti. Kayak nggak bisa dibendung. Apa shot masih nothing. Satu mobil kill Savero. Masih selamatkan dengan adanya Sans. Satu mobil kill tambahan. Boy yang gagal untuk mendapatkan satu mobil covering of the Pablo di for nothing. Memang adanya Sky Piece di belakang sana. Tapi yang dilakukan berpasangan dari Mythic Seal. Mereka masih menunggu akses. Dengan kembali lagi dalam 3 detik yang sebelumnya agak cukup lama. Savero. Savero survive. Dan di Indonesia, Onyx masih menemukan 3 pemainnya. Menyisakan 2. Nico tumbang, mencoba menarget ke arah belakang. Savera dan Nico. One last man standing, boy. Gak ada yang bisa dilakukan. Langsung dihilangkan. Pecah mortality. Dan ini bencana untuk Mythic Seal. Onyx Indonesia melaju ke babak selanjutnya. 3-0 tanpa balas dan rematch the Battle of Champions. Here we go, semifinal perwakilan Indonesia yang pertama berhasil mencapai titik semifinal. Sang Raja Langit membuktikan memang awal mereka tidak terbilang rapi, tapi sekarang di babak knockout mereka tampil dengan sangat-sangat baik. Dan ya, semifinal di tangan Onyx. Watchman. Adanya Zippy, mereka nggak punya damage yang lebih untuk bisa melakukan team fight. Maksimal dan ya Onyx. Seal adalah waktu Savero tumbang depan bis. Itu titik balik di mana Mythic Seal hampir juga. Ya mereka sudah mulai menyamakan dari goldnya, sudah mulai ngejar juga. Cuman ya masih ada decision yang bisa dimenangkan dengan Onyx. Menurutku mereka harus tetap fokus dan jangan overextend ketika gamenya mau berakhir. Atau jangan buru-buru deh buat end game gitu. Benar-benar. Apalagi dan untuk kita melihat bahwa tadi Onyx ID jam 4. Hasilnya sama seperti tim Indonesia yang hari ini,